Seperti Nabi memberikan contoh itu pohon kurma kan, contohnya kan pohon kurma itu, ya kan. Perumpamaan pohon kurma itu manfaatnya adalah banyak, maka bagaimana Allah janjikan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah SWT, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dari dosa-dosa yang telah lalu. Baik, nomor 2. Tahridu 'ala fahmi fil ilm. Jadi guru harus terus memotivasi agar murid-muridnya itu paham. Harridil mu'minina alal di dorong, push to push. Ya, terus Darbul amsali wal asbah, membuat perumpamaan ya, membuat tasbih. Tujuannya liziyadatil ifham wa taswiril ma'ani. Jadi memahamkan juga agar sesuatu itu bisa dijelaskan dengan deskripsi yang beraneka ragam dan menarik begitu. Kita harus suka di adzihni agar tertancap dengan kuat dalam pemahaman dalam benak siswa. Wa tahdidul fikri fil nadari fi hukmil hadisah. Juga tahdid di sini agar memiliki batasan ya dalam melihat satu fenomena atau satu kejadian hukum. Nah, membuat misal atau contoh atau perumpamaan itu penting juga dilakukan oleh guru, ya. Seperti Nabi memberikan contoh itu pohon kurma kan, contohnya kan pohon kurma itu, ya kan. Perumpamaan pohon kurma itu manfaatnya adalah banyak, maka perempuan muslim mukmin itu sama seperti pohon kurma yang terus menerus memberikan manfaat. Bang Haji jangan kelapa aja, ya kan. Kalau pramuka taunya tunas kelapa. Masalahnya di sini ketemunya itu aja. Ya, tapi malam sudah kita ini karena serumpun. Iya. Dates, palms, ya. Palm tree. Jadi rumpunnya itu sama. Jadi ternyata kurma dan kelapa itu luar biasa, ya kan. Tidak ada yang terbuang, Enggak ada. dari ujung sampai atas sampai bawah tuh. Sampai akar juga sama. Akarnya masih berguna juga. Ya. Ada bedanya antara kelapa dengan kelapa. Kurma itu, kalau kelapa daunnya jika sudah tua memungkinkan untuk jatuh sendiri. Oh iya. Kurma kalau nggak ditebang dia nggak jatuh. Daunnya itu ada ininya apa maksudnya? Lepahnya. Pelepah. Harus ditebang. Kalau nggak ditebang itu dia nggak jatuh. Nah, jadi itu ternyata bedanya satu saja itu. Perbedaan kelapa dan kurma, kalau pohon kelapa begitu ini dia jatuh sendiri gitu kan. Nah, sedangkan kurma harus ditebang itu. Jadi nggak nyampe ini. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Jadi nyampe nih. Makanya kurma itu kan selalu ditebang ininya. Iya. Kalau ini, kalau sawit gimana? Hampir sama. Dengan Harus ditebang dulu. harus tebang. Oh, dia lebih kuat berarti ya menancap di situ ya. Semakin tinggi kan harus Iya, tebangin. harus tebang. Kalau nggak ditebang, Masa? dia nggak jatuh. 25 tahun baru diganti. Bukan, ininya nggak pernah jatuh. Nggak pernah. Pelepahnya itu. Enggak pernah, dia terus segini aja terus. Sampai itu mau ngumpul terus. Oh, tapi dia layu terus ini, Udah. tapi tetap di situ Iya, saja. nempel aja. Jelek pohonnya, isinya apa? Kering. Pelepah-pelepah itu ya. Apa yang sudah kering. Iya. Kelapa enggak, dia itu sendiri. Dia sendiri dia. Jadi bersih dia ke atasnya. Ya, ada lagi bedanya. Kalau kelapa diperes jadi santan. Iya. Kalau kurma
bisa jadi santet Langsung ya, Roma juga. bisa juga ya. Ya bisa juga diperas lah. Ya. Yang jelas manfaatnya tidak pernah berhenti. Nah, ini dorbul amsal wal asbab. Nah, ketika kita pandai membuat contoh, itu dapat menambah ifham, memahamkan, ya. Wa tasvirul ma'ani, ada deskripsi, ada gambaran-gambaran makna, litarsuh, merasuk itu dari bahasa Arab, kerasukan, kerasukan kan gitu, kemasukan gitu kan. Kerasukan itu keranjingan, bukan keranjingan, kerasukan ya, merasuk, menancap fi zihn. Nah, walitahdidil fikri fin nazar. Nazar ini bukan teori, Cara pandang. ya teori ya. Jadi untuk membatasi pikiran itu di dalam menemukan teori ya, atau pandangan gitu ya, atau penglihatan. Kalau ini bahasanya teori ya, nazariyah gitu ya, nazar. Fi hukmil hadisah. Karena apa? Karena teori itu selalu berkembang. Einstein itu dia merasa menyesal ya setelah teorinya tadi, ya kan? Ya, dia merasa menyesal itu, ya kan? Ada yang kurang gitu, ada yang tidak utuh itu, sehingga ya tadi itu akhirnya tidak menjadi maslahat ya. Nah, teorinya si A akan gugur ketika ditemukan teori B. B gugur ketika ada di C. Jadi al-hadisah di sini betul ketika ada temuan-temuan yang terbarukan gitu ya, teori terbarukan. Jadi ini sangat penting untuk tahdidil fikr fin nazar fi hukmil hadisah. Hanya satu, yaitu nazariyatul Quran, yang tidak pernah akan lekang oleh zaman, karena sumber dari segala ilmu, sumber dari inspirasi, sumber dari Quran. Semakin digali, semakin dalam, makin berkembang, tidak ada habis-habis.